Pacar. Susin menatap kakaknya, Sugang dengan mata terbuka lebar. Apakah kakaknya tidak tahu, bahwa dia dan Luo Feng belum mengkonfirmasi hubungan mereka? Pacar. Luo Feng memiliki ekspresi aneh saat dia tetap diam. Namun, citranya tentang Sugang sedikit meningkat. Meski kakak ipar ini terlalu menghargai posisi dan otoritas, dia tidak bisa menyalahkannya. Luo Feng tidak senang selama pertemuan pertama mereka, tetapi sejujurnya, Sugang melakukannya untuk saudara perempuannya. Dan sekarang, dia secara aktif mempromosikan hubungan mereka. Tidak buruk, memiliki ipar yang bisa memahami situasi. Luo Feng tersenyum Gangsu, saya sangat tidak sopan selama pertemuan pertama kita, saya berharap suami adik perempuan saya dapat mengabaikan itu. Dalam sekejap mata, identitas Luo Feng terangkat dari pacar Su Xin menjadi suami. Saudara, Su Xin tidak bisa membantu tetapi berteriak. Ah, Sugang berkata dengan nada aneh, adikku malu. Luo Feng, saya akan mentraktir Anda lain kali. Untuk saat ini, aku akan kembali dengan Paman Bo dan yang lainnya jadi kami tidak akan mengganggu kalian berdua. Saat dia mengatakan itu, dia menarik lengan Sun Chao saat dia menyeretnya pergi. Sun Chao, pergi, ayo kembali. Jangan mengganggu dunia mereka yang terdiri dari dua orang. Ekspresi Sun Chao membeku dan canggung saat dia diseret. Sun Chao, Sugang, dan keluarga mereka keluar dari bandara dan dipisahkan menjadi 3 mobil. Dengan limusin panjang yang elegan. Sun Chao dan Sugang duduk di barisan belakang. Sugang tidak seenergi sebelumnya saat dia dengan tenang melirik Sun Chao di sampingnya. Sun Chao, sebaiknya kamu tidak mengacaukan hubungan saudara perempuanku dan Luo Feng, atau yang lain. Kita tumbuh bersama, jadi sebagai kakakmu, aku akan mengingatkanmu. Atasan keluarga Su kami sepenuhnya menyetujui dan mendukung hubungan saudara perempuan saya dan Luo Feng. Siapapun yang mengacaukannya, bahkan jika ayahmu melindungimu, tidak akan memiliki masa depan yang baik, kata Sugang pelan, hal-hal antara kakakku dan Luo Feng saat ini adalah hal terpenting keluarga kami. Sun Chao tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Sun Chao muncul dengan ungkapan, Sugang, Luo Feng itu, mungkinkah Luo Feng dari Dojo Limits? Oh, kamu tahu. Sugang tertawa. 2 hari yang lalu di luar negeri, ayah saya menelepon saya dan menyebutkan Luo Feng ini. Dia berkata Luo Feng ini memiliki citra yang bagus di Istana War Gods. Sun Chao menghela nafas panjang, di bandara tadi, kata-katamu membuatku marah. Namun, saya merasa seperti mendengar nama, Luo Feng. Dan saya ingat setelah naik mobil. Sugang tertawa sambil menatapnya, masih ingin memperebutkan adikku. Perebutan apa? Sun Chao memelototi Sugang, kakakmu selalu mengabaikanku dan tidak pernah menghormatiku sedikitpun. Namun, saat itu aku tidak peduli. Aku hanya berpikir kalau aku belum menghabiskan cukup waktu dengannya. Itulah mengapa saya datang dengan kalian kali ini. Namun, siapa yang tahu bahwa pacar Su Xin adalah Luo Feng ini? Saya tidak bisa memperebutkan itu. Jika aku benar-benar mencobanya, ayahku mungkin akan mematahkan kakiku. Petik 2. Ayah Sun Chao adalah petarung level Wargot. Salah satu Wargot tamu keluarga Su. Karena posisi ayahnya, Sun Chao berhak mengelola bisnis di bawah keluarga Su di Amerika. Sun Chao cukup jelas, bahkan ayahnya tidak bisa mengejar Luo Feng ini, jadi apakah dia berani mengacaukannya? Perebutan pacar seseorang, dan seseorang itu adalah Luo Feng. Apakah dia mencari kematian? Dan kau, Su Xin punya pacar seperti ini dan Anda bahkan tidak mengingatkan saya sebelumnya, kata Sun Chao dengan ketidakpuasan. Anda menyalahkan saya. Jadwal saya padat dan saya harus membantu mengurus bisnis keluarga kami di Amerika. Dari awal sampai akhir, saya hanya bertemu Anda 3 kali di Amerika. Bagaimana saya tahu Anda hanya kembali ke negara untuk mengejar saudara perempuan saya? Bukankah kamu mengatakan, bahwa kamu rindu dan ingin mengunjungi orang tuamu? Sugang melotot. Sun Chao tidak bisa berkata-kata. Itu hanya sebuah alasan. Kurasa aku kembali tanpa hasil. Apapun, saya kira saya bisa pergi mengunjungi orang tua saya. Adapun Su Xin, pertama, dia tidak tertarik, dan kedua, hatiku menjadi dingin setiap kali aku memikirkan legenda Luo Feng. Brengsek, orang itu adalah Wargot tak terkalahkan, yang bisa dengan mudah membunuhku dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk makan makanan atau minum air. Sekitar jam 8 malam, malam tiba.
Cahaya redup dari lampu jalan tersebar di trotoar beton. Luo Feng dan Su Xin berjalan berdampingan. Mereka makan malam bersama, dan sekarang, Luo Feng sedang mengantarnya pulang. Orang kaya memang berbeda. Tanah di pusat kota tak ternilai harganya, namun tempat tinggal orang kaya begitu sunyi. Hampir tidak ada orang di sini, Luo Feng tersenyum, jika itu di sektor daerah lain, maka jalanan akan dipenuhi dengan mobil dan orang sekarang. Sektor orang kaya hampir tidak memiliki siapapun. Su Xin tanpa berkata-kata melirik Luo Feng dan kemudian berkata, kamu sedang berbicara tentang orang kaya. Anda tidak punya uang. Bahkan jika Anda mengambil semua uang yang dapat digunakan keluarga saya, itu tetap tidak akan cukup untuk membeli jet otomatis Anda. Petik 2. Meskipun keluarga Su adalah salah satu dari 12 keluarga di negara itu dan sangat kaya, sebagian besar uang mereka diinvestasikan dalam aset modal. Uang yang sebenarnya bisa mereka gunakan memang tidak cukup untuk membeli jet otomatis Luo Feng. Bagaimana Anda tahu tentang auto jet? Luo Feng kaget. Saat mereka makan, Luo Feng tahu bahwa Su Gang dan yang lainnya sengaja menyembunyikan informasinya ketika mereka berada di luar negeri. Namun, kertas tidak bisa menampung api. Setelah insiden di rumah lelang Istana Wargots, Luo Feng menjadi lebih terkenal. Su Xin mengetahui hal ini melalui forum diskusi internal aliansi SDM. Luo Feng penguji hebat, jet Anda diparkir di sektor Mingyue, tapi tidak ada pilot yang pernah masuk atau keluar. Mungkinkah Anda seorang pilot? Su Xin mulai terkikik. Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Seorang pilot. Setiap pilot dari setiap pesawat tempur membutuhkan pelatihan ekstensif. Tidak peduli seberapa jeniusnya mereka tidak bisa menjadi pilot pesawat tempur tanpa pelatihan yang banyak. Luo Feng bukanlah seorang pilot, orang-orang dari aliansi hari dapat dengan mudah menentukannya. Jadi, Luo Feng pasti mengendarai jet otomatis. Sebagian besar petarung reguler tidak mengetahuinya, tetapi atasan aliansi SDM sudah jelas tentang hal itu. Bahkan para petinggi Dojo of Limits seperti penguji dan penyelidik harus membayar, setelah diskon, 180 miliar dolar China untuk sebuah jet mobil setingkat kaisar. Negara lain dan aliansi hari ingin membelinya. Tentu, selama Anda bisa membayar harganya. Beli seharga 200 miliar. Dalam mimpimu, bagaimana kalau kita naik auto jet? Usul Luo Feng. Su Xin ingin, tapi dia melihat arlojinya, sekarang sudah larut. Jadi jika kita terburu-buru ke sana untuk menaikinya, mungkin jam 11 atau 12 malam saat kita kembali. Tidak akan lama, tersenyum Luo Feng saat dia memerintahkan, tanda pagar 1, kemarilah. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Su Xin dengan nada bingung. Luo Feng tersenyum misterius saat dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Su Xin, masih bingung, juga mengangkat kepalanya ke arah langit. Cahaya yang mengalir berhenti di langit di atas, yang memang merupakan jet tempur segitiga berwarna biru tua. Itu perlahan turun. Su Xin melihat jet tempur segitiga di udara, mulut ternganga, sangat cepat. Kecepatan tertinggi auto jet melampaui Mach 10. Selama saya di bumi, saya akan dapat mengirimkannya sebuah perintah. Luo Feng tersenyum sambil menarik tangan Su Xin, ayo naik ke sana. Segera, potongan pisau demi potongan pisau muncul dari leher Luo Feng, 365 bilah pisau dengan cepat terbentuk menjadi pesawat ulang-alik yang melonjak. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dengan satu tangan memegang tangan Su Xin dan tangan lainnya memegang pinggangnya. Suara mendesing. Pesawat ulang-alik yang melonjak terbang ke atas dan palka jet otomatis yang melayang terbuka secara otomatis. Ini. Su Xin melihat ke bawah karena terkejut. Dia terbang. Setelah itu, Su Xin bereaksi, Luo Feng memeluknya. Su Xin, Luo Feng memegang pinggang Su Xin saat tubuhnya mendorong ke arah pinggang Su Xin. Dia merasakan suhu berasal dari tubuh lembut Su Xin dan tidak bisa tidak menundukkan kepalanya dan melihat Su Xin. Jantungnya bergerak dan dia menundukkan kepalanya, dan mencium. Saat angin bertiup di udara, Su Xin melamun, ciuman pertamanya dicuri begitu saja. Setelah ciuman mereka, Luo Feng menundukkan kepalanya dan menatap Su Xin, yang merah padam, saat dia dengan lembut berkata, mulai sekarang, kamu, Su Xin, akan menjadi pacar Luo Feng. Kamu sangat kuat, Su Xin tidak bisa menahan untuk tidak melotot, dan bagaimana jika saya tidak setuju?
Kalau begitu aku akan melepaskan dan membiarkanmu jatuh. Luo Feng memiliki senyuman lucu saat dia dengan sengaja mengendurkan tangannya sedikit. Tubuh Susin bergetar sedikit dan dia terkejut saat melihat pepohonan dan jalan-jalan di bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, hati-hati, tanahnya sejauh 70 hingga 80 meter. Apakah kamu masih berani untuk tidak setuju? Luo Feng tertawa. Su Sin terkikik. Butuh waktu lama untuk mengaku bahwa saya pikir Anda terlalu takut untuk. Memang, Luo Feng dan Su Sin sering melakukan obrolan video dan obrolan mereka berlangsung selama 1 hingga 2 jam. Meskipun tidak ada dari mereka yang mengatakannya dengan jelas, cara mereka bertindak persis seperti bagaimana orang-orang dalam suatu hubungan akan bertindak. Mereka baru saja kehilangan pengakuan. Karena, di masa lalu, saya tidak memiliki kekuatan yang cukup. Aku tidak ingin merepotkanmu, kata Luo Feng dengan lembut. Mata Susin menjadi merah dan tidak bisa menahan untuk tidak membenamkan kepalanya di dada Luo Feng. Seperti itu, jet otomatis itu melayang di udara. Di samping jet otomatis, Luo Feng memeluk Susin saat dia berdiri di pesawat ulang-alik yang melonjak. Untuk waktu yang lama, malam ini, ditakdirkan untuk menjadi malam yang istimewa. Luar angkasa, bintangnya sangat banyak. Alam semesta tanpa batas ini cukup misterius. Tidak ada yang tahu keajaiban alam semesta. Suara mendesing. Aliran cahaya keemasan dengan cepat mendekati bumi dari luar angkasa dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Aliran cahaya keemasan ini dengan cepat menembus atmosfer dan jatuh ke bumi. Bumi, Samudra Pasifik. Sekitar beberapa ratus mil jauhnya dari pulau yang disebut Kepulauan Hawaii, sebelum periode Grand Nirvana. Suara mendesing. Aliran cahaya keemasan langsung terbang ke laut. Anehnya, meski turun dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, itu tidak menyebabkan permukaan lautan berubah sama sekali. Ombaknya sama seperti biasanya. Tidak hanya lautan tidak berubah sama sekali, tidak ada satelit atau peralatan yang dapat mendeteksi aliran cahaya keemasan ini. Jauh di dalam laut, dengan kedalaman sekitar 3000 meter, cahaya keemasan sudah menghilang, meninggalkan telur hitam berbentuk oval dengan diameter sekitar 12 meter. Ada tanda emas yang aneh di permukaan telur hitam itu. Perlu diketahui bahwa, telur naga di bumi hanya memiliki diameter sekitar 1 meter. Saat ini benar-benar hening, setiap satelit dari setiap negara, dan bahkan perangkat khusus dari reruntuhan arkeologi, beroperasi seperti biasa, tak satu pun dari mereka dapat mendeteksi kedatangannya. Sejak periode Grand Nirvana, lautan selalu menjadi wilayah monster. Luas lautan jauh melebihi luas daratan. Dan dengan demikian, lautan tanpa batas melahirkan jenis monster yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibilang, jika kamu melempar seseorang ke laut, hanya tulang yang tersisa setelah beberapa detik, tidak peduli seberapa bagusnya mereka di dalam air. Samudera Pasifik, kedalamannya sekitar 3000 meter. Telur raksasa, hitam, berbentuk oval duduk di sana tanpa bergerak. Setelah 12 menit ia jatuh ke laut, monster tipe ikan dengan sisik biru yang panjangnya sekitar 7 hingga 8 meter berenang ke telur dan mulai memutarnya. Monster tipe ikan ini perlahan berenang. Memiliki sedikit kecerdasan, itu menentukan bahwa telur di depannya ini mungkin bukanlah batu. Mendadak, monster tipe ikan itu terbuka lebar. Masing-masing gigi di mulutnya besar dan tajam. 2 baris gigi terjalin seperti gergaji. Ia membuka mulutnya dan dengan ganas menggigit telur hitam itu. Retak. Monster tipe ikan raksasa itu menggelengkan kepalanya kesakitan. Darah benar-benar terlihat gerimis dari sisi mulutnya yang besar, dan beberapa gigi retak tanggal. Perlu diingat bahwa kekuatan gigitannya cukup mencengangkan. Sedangkan untuk monster tipe ikan ini, gigitannya dapat dengan mudah meremukkan batuan dasar. Bahkan mayat monster level pemimpin gerombolan tidak akan menyebabkan giginya hancur. Dalam ketakutan, ikan bersisik hijau itu mengayunkan ekornya dan, gelombang wus, pergi dengan cepat. Adapun telur hitam raksasa itu, tetap di sana seperti biasa. Permukaan cangkang telur masih hitam dengan tanda emas misterius bercampur di dalamnya. Gigitan ganas monster tipe ikan dari sebelumnya bahkan tidak meninggalkan satu tanda pun. Manusia di bumi terus menjalani kehidupannya seperti biasa. Setelah Luo Feng dan Su Xin mengonfirmasi hubungan mereka, Su Xin tidak lagi memiliki kelas, karena itu liburan musim panas. Pasangan muda ini sering keliling dunia.
Setiap pagi dan malam adalah waktu latihan Luo Feng. Sedangkan untuk sore hari, akan menjadi waktu untuk Luo Feng dan Su Xin. Setelah makan siang, mereka berdua naik mobil jet, yang bisa terbang ke kota pusat manapun di China dalam waktu singkat. Tanggal 26 Agustus pagi. Sektor Mingyue Kota Yangzhou. Di dalam ruang pelatihan pribadi Luo Feng di lantai pertama Limit Hall. Dia duduk bersila di pesawat ulang-alik yang melonjak saat dia melayang di udara. Gambar ketiga, Luo Feng menutup matanya. Di otaknya ada gambar yang jelas, namun rumit, yang tampak seperti labirin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 13 potongan pisau dengan cepat mengelilingi Luo Feng saat mereka mengikuti jejak gambar di kepala Luo Feng. Dan karena gambar itu memiliki banyak persimpangan. Beberapa kali, bidak-bidak itu hampir tidak bisa saling melewati. Perlahan, lebih cepat, bahkan lebih cepat. Tidak bagus, rem. Luo Feng sangat gugup sehingga keringat terlihat di dahinya. Salah satu bilah menari tiba-tiba berhenti, dan 3 bilah terbang lewat dari depan, samping, dan belakang. Mempercepat. Mengerti. Luo Feng dengan cepat membuka matanya dan mengamati jam komunikasi taktis di pergelangan tangan kirinya. Pengatur waktu pada jam tangan itu bergerak dengan cepat. Pukul 5:11 detik. Agak lambat, tapi ini pertama kalinya saya berhasil menyelesaikan seluruh gambar ketiga. Namun, rem, saya di tengah terbuang percuma beberapa per 10 detik, menyebabkan hasil yang buruk ini. Saya berada di pukul 5:11 detik, tetapi perlu 3,6 detik untuk berlalu. Luo Feng tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit mengurangi waktu dari catatan Anda. Waktu penyelesaian 5,11 detik vs waktu penyelesaian 4,8 detik. Perbedaan waktu tampaknya tidak besar, tetapi perbedaan dalam. Kesulitan sangat besar, untuk 3,6 detik, yang dibutuhkan untuk berlalu. Luo Feng bahkan tidak mendekati titik itu. Jalannya panjang, jadi dia hanya bisa bergerak maju selangkah demi selangkah. Terus. Luo Feng menutup matanya dan melanjutkan. Biasanya, dia bisa menyelesaikan satu gambar dalam beberapa detik. Jadi Luo Feng mempraktikkan katalog Dewa Langit beberapa ribu kali sehari. Seluruh paginya dihabiskan untuk melatih katalog Dewa Celestial. Setelah latihannya berakhir, seluruh tubuhnya menjadi kelelahan. Sedangkan pada malam hari, Luo Feng menghabiskan waktunya untuk melatih tingkat kebugaran, teknik pedang, teknik del. Matahari sudah tinggi di langit dan saat itu sekitar jam 10 pagi. Luo Feng masih fokus pada pelatihannya. Kekuatan spiritualnya yang kuat memungkinkan dia untuk terus berlatih. Satu-satunya bagian dari dirinya yang lelah, adalah pikirannya. Bahkan Wargot yang tak terkalahkan tidak bisa berada dalam keadaan fokus ekstrim ribuan kali sepanjang pagi setiap hari tanpa kemauan yang cukup. Jika Anda ingin menjadi kuat, bakat itu penting, tapi usaha jauh lebih penting. Luo Feng membuka matanya dan melihat keluar melalui jendela. Sebuah pesawat tempur berbentuk piring biru tua perlahan turun dari langit. Itu mendarat di halaman rumput di sektor itu. Kepala instruktur Wu Tong memiliki beberapa petarung bersamanya dan saat ini sedang menyambut seseorang. Palka pesawat tempur berbentuk piring biru tua terbuka dan total 3 orang keluar. Sayangnya, Luo Feng tidak mengenali satupun dari mereka. Siapakah ketiga orang ini, yang datang jauh-jauh ke sektor Mingyue? Alis Luo Feng sedikit terangkat saat dia duduk bersila di pesawat ulang-alik yang melonjak, sepertinya mereka punya otoritas, karena mereka bisa naik pesawat tempur seperti itu. Karena Wu Tong tidak memberitahuku untuk bertemu dengan mereka, mereka mungkin tidak terlalu penting. Sampai sekarang, Luo Feng adalah penyelidik kota markas Jiangnan dan merupakan wargot tak terkalahkan, jadi sangat sedikit orang yang bisa membuatnya keluar dan secara pribadi menyambut mereka. Terus, Luo Feng menutup matanya dan terus melatih katalog Dewa Surgawi. Luo Feng jelas bahwa bakatnya memungkinkan dia untuk menembak ke arah puncak level wargot tingkat lanjut, seperti roket. Setelah itu, bola emas hitamnya hancur, dan menembus level wargot ke eksistensi yang melampaui level wargot, bahkan tidak dilakukan melalui bakat. Dia hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Banyak orang terjebak di level wargot tingkat lanjut, karena mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tapi Luo Feng tahu jalan yang cocok untuk pembaca roh. Katalog Dewa Langit.
Meskipun dia perlu berlatih berkali-kali, setiap sedikit peningkatan membawa Luo Feng sedikit lebih dekat ke terobosannya. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Setelah berlatih entah berapa kali, jam tangan komunikasi taktis mulai berdering. Luo Feng membuka matanya dan melirik jam tangan komunikasi taktis. Alarm berdering, sekarang pukul 11.45. Waktunya kembali dan makan siang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pesawat ulang-alik yang melonjak langsung berubah menjadi potongan pisau melengkung yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing terbang di dalam set dewa hitam dari leher Luo Feng seperti ikan. Luo Feng sendiri mendarat di lantai. Luo Feng melirik mesin penguji kekuatan tinju. Saya belum menguji tingkat kebugaran saya selama sekitar setengah bulan, jadi mari kita uji. Setelah aula pelatihan pribadi ini dibangun, Luo Feng menguji dirinya sendiri sekali. Namun, Luo Feng, yang telah mengonsumsi darah naga dan jantung Willow 1000 tahun, hanya menyerap sedikit efeknya pada awalnya. Banyak kekuatan darah naga dan vitalitas jantung. Willow 1000 tahun bersembunyi di tubuhnya, menunggu untuk diserap. Saat Luo Feng berlatih, energi ini dengan cepat diserap, jadi Luo Feng akhir-akhir ini meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan tinju. Luo Feng menyalakan mesin uji kekuatan tinju. Peng! Seperti bintang jatuh, tinju Luo Feng menghantam mesin uji kekuatan tinju. Mesin itu berguncang dengan ganas. Dan ini adalah mesin uji kekuatan tinju kualitas terbaik yang dikirim oleh ketua Zuo Zhengyong dan yang lainnya. Berbunyi. 239.881 kg, nomor-nomor ini muncul di layar. Luo Feng tersenyum, tidak buruk. Saya mungkin akan mencapai 256.000 kg dalam 1 atau 2 bulan. Tingkat kebugaran Luo Feng telah meningkat pesat sejak dia kembali. Tidak heran bahkan, Hong berkata bahwa dia tidak perlu mengkonsumsi harta karun lainnya. Selama tubuhnya terus menyerap efek sisa dari darah naga dan jantung Willow 1000 tahun, dia akan meningkat pesat. Kecepatan. Luo Feng menyalakan mesin penguji kecepatan dan berdiri di depan lintasan 80 meter. Suara mendesing. Luo Feng berakselerasi seperti kilat dan melewati kecepatan suara setelah langkah pertamanya. Setelah itu, dia terus melaju. Setelah beberapa langkah, dia mencapai kecepatan tertinggi. Begitu saja, hanya bayangannya yang bisa terlihat saat dia terbang melewati mesin penguji kecepatan. Setelah itu, dia dengan cepat berhenti. 583,6 meter DTK. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat angka-angka itu, tidak buruk. Adapun kecepatan reaksi. Sebagai seorang pembaca roh, apakah dia bahkan perlu menguji itu? Dia pasti akan mencapai tingkat superior untuk puncak level Wargot tingkat lanjut. Setelah 1 hingga 2 bulan, tingkat kebugaran saya akan mencapai tingkat Wargot tingkat lanjut. Setelah sekitar 2 tahun, tingkat kebugaran saya seharusnya bisa mencapai puncak dari level Wargot tingkat lanjut. Luo Feng mengenakan pakaian latihannya yang longgar saat dia berjalan keluar dari aula pelatihan. Klik. Pintu aula pelatihan tertutup secara otomatis. Penyelidik Luo, di lorong di luar ruang pelatihan berdiri seorang pemuda yang tersenyum. Dia sedikit membungkuk. Komandan sedang menunggu penyelidik Luo di ruang konferensi. Komandan. Komandan yang mana? Luo Feng bertanya dengan nada bingung. Dia tidak berpikir dia mengenal komandan. Komandan dari sektor militer Tenggara, tersenyum pada pemuda itu. Ayo pergi, mengangguk Luo Feng. Namun, Luo Feng terkejut, sampai sekarang, setiap kota pusat memiliki sektor militer di sekitarnya. Namun, sektor militer yang biasa di dekat kota-kota pusat disebut subsektor militer. Misalnya, sektor militer di sebelah utara kota markas Jiangnan adalah subsektor militer. Namun, sektor militer Tenggara berbeda. Sektor militer Tenggara ini dibangun untuk menghentikan invasi monster laut dari Laut Timur. Ini sektor militer yang besar. Sektor militer yang besar, dalam hal kekuasaan, jauh lebih kuat daripada subsektor militer. Dan tentu saja, jumlah peralatan yang mereka miliki jauh melebihi jumlah di subsektor militer. Di dalam ruang konferensi. Tepat ketika Luo Feng melangkah ke ruang konferensi, dia melihat 3 orang di dalam, seorang pria paruh baya. Meskipun rambutnya memiliki beberapa helai rambut putih, dia duduk tegak sempurna.
Tatapannya tajam seperti panter. Di sampingnya adalah seorang pria paruh baya berkacamata. Dan yang ketiga adalah instruktur utama Wu Tong dari Limit Hall. Halo, Tuan Luo Feng, pria paruh baya itu berdiri, dan pria berkacamata di sampingnya juga tersenyum sambil berdiri. Halo, Luo Feng agak bingung. Tapi dia benar-benar memiliki citra yang bagus tentang dia, karena dia menyadari bahwa 3 orang yang turun dari pesawat tempur berbentuk piring itu justru beberapa orang ini. Mereka tiba hampir 2 jam yang lalu, tetapi memutuskan untuk menunggu dengan tenang alih-alih mengganggu pelatihannya. Hanya karena ini, dia harus menunjukkan rasa hormat. Luo Feng, tersenyum Wu Tong di samping, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Li Dawei, Komandan Sektor Tenggara, Komandan Li. Di sampingnya adalah pejabat eksekutif Wang Luohan, pejabat eksekutif Wang. Luo Feng mengangguk. Komandan Sektor Militer Tenggara. Sebagai Komandan Sektor Militer Besar, gelarnya adalah Jenderal Angkatan Darat. Saat ini, itu adalah posisi militer peringkat tertinggi di Tiongkok. Dan Komandan Subsektor Militer, seperti Komandan Sektor Militer di utara kota Jiangnan, memiliki gelar Jenderal Utama Angkatan Darat. Bisa dibayangkan betapa besar perbedaan antara subsektor militer dan sektor militer besar hanya dari judulnya. Untuk bisa memimpin sektor militer Tenggara, Li Dawei ini pasti salah satu orang dengan peringkat tertinggi di seluruh China. Dan sosok seperti itu sebenarnya secara pribadi datang jauh-jauh ke sini dan lebih suka menunggu dengan tenang selama 2 jam daripada mengganggu pelatihan Luo Feng.